Galatia 5 ayat 13c. Layanilah seorang atau yang lain oleh kasih. Shalom adik-adik. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adikku yang ada di rumah dan juga yang hari ini ada di mana saja ya. Selamat datang dalam ibadah kita, ibadah live streaming Sekolah Minggu GKI Bethlehem Kuala Kencana. Apa kabar nih adik-adik yang di rumah? Wah, pasti pada baik-baik kan? Salam dulu kakak di sebelah kanan, kakak di sebelah kiri. Salam buat papa mama yang ada di rumah ya adik-adik. Oke adik-adik yang di rumah, hari ini kita bertemu lagi dengan saya, Kakak Dian dan saya Kakak Doli. Kakak Dian dan Kakak Doli yang hari ini akan melayani adik-adik di rumah. Adik-adik yang baik, yang cantik, yang ganteng, yang sudah siap. Oke adik-adik, Kakak Dian mohon adik-adik di rumah untuk duduk tenang, duduk dengan rapi. Siapkan Alkitabnya karena kita akan segera mulai ibadah kita pagi hari ini. Kakak Doli, Ya Kak Dian. hari ini Kakak Dian bahagia sekali. Kenapa Kakak Dian? Karena hari ini temanya adalah seorang anak yang melayani Tuhan. Jadi hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang tokoh dalam Alkitab, seorang anak dalam Alkitab. Pasti adik-adik penasaran kan? Untuk itu adik-adik yang di rumah duduk yang tenang. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu Happy Yaya, Happy Yeye. Berdiri dong biar makin semangat. Ayo berdiri, lemaskan badan. Kita nyanyi sama-sama lagu Happy Ya Ya Ya. Lebih semangat ya adik-adik, ikut gerakan Kakak Dian dan Kakak Doli. Kita adalah seorang anak yang melayani Tuhan. Nah, biar anak-anak kita tetap harus melayani Tuhan. Bagaimana caranya anak-anak melayani Tuhan? Ayo, Kak Doli, ayo. Melayani Tuhan dengan membantu orang tua di rumah. Misalnya, bantu mama disuruh nyapu. Bantu mama nyapu. Kan lagi sekolah online, disuruh nyapu. Oke. Terus apa lagi? Apa? Kakak Dian tidak dengar? Apa? Mencuci piring. Betul adik-adik, mencuci piring. Betul Kakak Lala. Cara kita melayani Tuhan adalah mendengarkan apa yang dikatakan orang tua, membaca Alkitab, mendengarkan Alkitab, duduk yang tenang ketika beribadah. Wah, luar biasa adik-adik. Sekarang kita akan menyanyi Biar aku kecil, punya iman besar.
berdoa untuk membuka ibadah kita di pagi hari ini. Doa kali ini akan dibawakan oleh Kakak Dian. Adik-adik yang di rumah, mohon mengikuti doa yang diucapkan oleh Kakak Dian ya, biar kita sama-sama berdoa. Oke adik-adik, dipala tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, di saat ini di saat ini kami kami anak-anak-Mu anak-anak-Mu telah siap telah siap untuk beribadah kepadamu. beribadah kepadamu. Tuhan yang baik, Tuhan yang baik, kiranya kiranya Roh Kudus-Mu Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami bersama-sama dengan kami memberkati hati kami, memberkati hati kami, memberkati pikiran kami, memberkati pikiran kami, agar kami agar kami tenang dalam beribadah. tenang dalam beribadah. Berkatilah kakak-kakak pengasuh kami, Berkatilah pengasuh kami agar agar apapun yang diceritakan hari ini apapun yang diceritakan hari ini menjadi berkat menjadi berkat untuk kami semua. untuk kami semua. Terima kasih ya Tuhan, Terima kasih ya Tuhan, berkatilah ibadah kami ini berkatilah ibadah kami ini dari awal, dari awal, pertengahan, pertengahan, hingga selesainya. hingga selesai. Terima kasih ya Tuhan, Terima kasih ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu, inilah kami anak-anak-Mu, kami telah siap. kami telah siap. Amin. Amin. Baik, terima kasih adik-adik yang di rumah. Wah, puji nama Tuhan ya. Kita bertemu lagi, kita akan mendengarkan cerita tentang seorang anak yang melayani Tuhan. Adik-adik tahukah siapakah itu? Penasaran ya? Penasaran kan pasti? Kayak Kakak Dian juga penasaran. Tapi sekarang kita akan nyanyikan lagu apa? Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis. Sebelum kita masuk dalam cerita Alkitab, kita akan mendengarkan bernyanyi bersama lagu Roh Kudus yang manis. Roh
Alkitab hari ini kita akan dipimpin oleh Ibu Eta. Ibu Eta. Ya, terima kasih Kakak Dian dan Kakak Doli. Mari anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan renungan dari firman Tuhan, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk jam ibadah kami pada hari ini. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberkati hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti kehendak Tuhan lewat cerita dan renungan yang akan kami dengarkan bersama-sama. Berbicaralah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, anak-anak, cerita kita pada hari ini terambil di dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ketiga. 1 Samuel pasalnya yang ketiga. Yang punya Alkitab silakan buka dan baca sambil kita menyaksikan video berikut ini yang menceritakan kisah dari 1 Samuel pasal 3. Selamat menyaksikan. Ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim, Elkanah dengan Hana, istrinya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan." Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo kepada Eli. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Pada suatu hari Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Iya, Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya, Bapa. Bukankah Bapak memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Iya, Bapa. Bukankah Bapak memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku. Tidurlah kembali." Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya, Bapa. Bukankah Bapak memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil, "Samuel, Samuel."
Dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah menyaksikan kisah tentang Samuel. Masih ingat siapa nama ayah Samuel? Ya, ayah Samuel bernama Elkana. Masih ingat siapa nama ibu Samuel? Ibu Samuel bernama Hana. Masih ingat juga apa arti nama Samuel? Samuel berarti yang diminta dari Tuhan. Ibu Hana menamainya demikian karena lama sekali Ibu Hana berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan agar Ibu Hana bisa memiliki seorang anak. Dan Tuhan mengabulkan doa Ibu Hana. Tadi kita sudah saksikan bagaimana Samuel walaupun masih kecil, tapi dia setia melakukan tugasnya melayani Tuhan di bait Allah. Salah satu tugas Samuel adalah menjaga kebersihan bait Allah. Tugas yang lain adalah menjaga agar lampu-lampu di bait Allah tetap menyala. Nah, adik-adik mungkin pikir ya, bingung. Kok harus dijaga lampunya? Karena lampu di zaman Samuel tidak sama seperti kita. Kalau pada masa kini, kita cukup menekan saklar, maka lampu akan menyala. Pada zaman Samuel, lampu menggunakan minyak supaya menyala. Seperti apa ya? Mari kita lihat contohnya. Ya, seperti ini, ya. Lampu pada zaman Samuel seperti ini. Ada sebuah mangkuk, kemudian ada sumbunya dan ada minyaknya. Kalau minyaknya ini habis, maka lampunya akan padam. Oleh sebab itu, tugas Samuel adalah memperhatikan apakah minyak di dalam lampu ini masih cukup. Kalau sudah kurang, Samuel harus mengisinya kembali. Dengan demikian, lampu di dalam bait Allah tetap menyala sepanjang waktu. Nah, adik-adik, Samuel mengajarkan kepada kita bahwa walaupun anak-anak masih kecil, tetapi bisa melayani Tuhan. Bagaimana caranya? Seperti Samuel, dengan menjaga kebersihan tempat ibadah kita, menjaga kebersihan gereja. Tapi bukan hanya gereja, menjaga kebersihan rumah, menjaga kebersihan taman RT, menjaga kebersihan Kuala Kencana, Timika, bahkan seluruh bumi. Loh, kenapa? Karena seluruh bumi ini adalah milik Allah. Jadi, kalau adik-adik beli jajanan,
Sampahnya jangan dibuang sembarangan di pinggir jalan atau di taman RT. Mari kita melayani Tuhan dengan menjaga bumi ini dengan baik. Contoh yang kedua, kita bisa menjadi pembawa pesan Tuhan kepada orang lain. Pesan Tuhan ada di dalam Alkitab. Contohnya ya, kalau hari Minggu seperti hari ini, jangan lupa kita ajak teman kita, kakak, adik, ayo kita beribadah. Karena pesan Tuhan di dalam Keluaran 20 ayat 8 berkata, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kita juga bisa mengingatkan teman kita, adik, kakak, jangan main pukul-pukulan, jangan marah-marahan. Karena seperti di dalam Matius 22 ayat 39, Tuhan Yesus berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan ternyata anak-anak, untuk melayani Tuhan, ada juga syaratnya. Syarat tersebut ada tadi dalam kisah Samuel. Waktu Tuhan memanggil Samuel, masih ingat ya? Apa jawab Samuel? Berbicaralah ya Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Jadi, syarat untuk melayani Tuhan dengan baik adalah TAAT, yaitu taat. Kita mau seperti Samuel, taat dan melayani Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ayat hafalan pada minggu ini terambil dari 1 Samuel pasal 12 ayat 20c. Bunyinya begini. Beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Iya adik-adik, karena beribadah itu bukan hanya berdoa, menyanyi, dan pergi ke gereja. Taat kepada Tuhan, melayani Tuhan, itu juga adalah bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Mari ya anak-anak, kita menjadi seperti Samuel. Taat kepada orang tua, taat kepada Tuhan, dan setia melayani. Sampai sedemikian renungan kita pada minggu ini, kiranya memberkati anak-anak semua. Selanjutnya, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Untuk itu, Bunda Eta mengundang kembali Kakak Dian dan Kakak Doli untuk ke depan sini akan memimpin kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, terima kasih Ibu Eta. Terima kasih ya pelayanannya hari ini tentang seorang tokoh dalam Alkitab. Namanya siapa adik-adik? Samuel kecil yang taat kepada Tuhan, dengar-dengaran dengan tetap menjaga lampunya tetap menyala. Wah, kira-kira adik-adik sekarang bisa tidak? Pasti bisa ya. Apa yang adik-adik lakukan? Dengar-dengaran kepada orang tua. Kemudian kata Ibu Eta tadi, buang sampah pada tempatnya. Jaga lingkungan kita bersih karena tempat di mana kita tinggal semuanya milik Tuhan. Kita harus jaga, harus dengar-dengaran kepada orang tua, membantu orang tua di rumah, dan juga harus sayang kepada teman-teman ya adik-adik. Baik, kita akan sama-sama memberikan persembahan kita. Kakak Doli, Kita akan menyanyi Dengar Dia Panggil Nama Saya. oke adik-adik, persembahannya dilipat yang baik, dikasih kepada orang tua. Orang tuanya akan membawa persembahan itu ke gereja. Begitu ya adik-adik. Siapkan persembahannya. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya.
tadi kita firman Tuhannya, cerita Alkitabnya tentang apa? Samuel. Samuel kecil yang taat kepada Tuhan. Ayat hafalan kita terdapat dari 1 Samuel pasal 12 ayat 20C. Beribadalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Sekali lagi ya. 1 Samuel pasal 12 ayat 20C. Beribadalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Itu ya adik-adik, ayat hafalan kita dihafal, minggu depan pasti akan ditanyakan lagi. Kita harus ingat loh, tiap minggu kita ada ayat hafalan baru. Jangan lupa adik-adik di rumah untuk menghafalkannya. Gampang kok. 1 Samuel pasal 12 ayat 20C. Beribadalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Oke, Kakak Doli, kita sekarang ada di mana ya? Kita sekarang ada di gereja kan? Betul, kita ada di gereja. Tadi yang pertama kita sudah nyanyi-nyanyi, kita sudah doa buka, kita sudah dengar firman. Sekarang kita akan berpisah ya dengan adik-adik. Wah, sedih, kita akan berpisah dengan adik-adik yang ada di rumah. Untuk itu, doa penutup akan dipimpin oleh Kakak Doli. Adik-adik, lipatlah tangannya, tutuplah matanya, dan Kakak Doli akan memimpin kita dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami anak-anak-Mu. Dari kami mendengarkan firman Tuhan, kami menghafal ayat hafalan. Tuhan, kiranya firman-Mu tentang Samuel yang taat kepadamu, kiranya kami sebagai anak-anak-Mu dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga telah mengumpulkan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini agar dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami akan mengakhiri ibadah kami, ibadah sekolah minggu di saat ini. Kiranya kasih Yesus Kristus selalu menyertai kami, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Doli. Adik-adik yang di rumah, sebelum kita berpisah, kita akan berjumpa lagi minggu depan di jam yang sama, jam 8 pagi hari Minggu. Adik-adik jangan lupa jam 8 pagi lihat di YouTube GKI Bethlehem Kuala Kencana. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan sama-sama menyanyikan lagu Samuel Kecil Tinggal di Rumah Tuhan.